Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat PKI Pondok Indah, selamat siang ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan keterangan tentang Yakub di dalam ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran. Mas, surat berikutnya, surat ke-19, mulai ayat 48 sampai 50. 19 ayatnya 48. Ya, monggo dari Pak Gatot. Baik, saya matiin video takutnya mental kan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Ini kisah Ibrahim ya. Ibrahim menjauhkan diri dari bapaknya, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Kenapa kalimatnya begitu? Karena Ibrahim tahu bapaknya itu yang menyembah berhala. Ayat berikut 49. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi Ibrahim pikiran logik meninggalkan bapaknya dan berhala-berhala yang disembahnya. Bapaknya itu namanya Azar. Azar itu artinya beban. Jadi setelah Ibrahim meninggalkan bapaknya Azar, maka kemudian Ibrahim dianugerahi Ishak, daya analisa gitu. Dan juga Yakub. Yakub artinya kemampuan untuk membuat sebuah kesimpulan gitu. Dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Ishak sebagai nabi juga, Yakub sebagai nabi juga. Jadi Yakub itu lahir dari Ishak. Ishak lahir dari Ibrahim setelah Ibrahim meninggalkan bebannya gitu. Ayat 50. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Ya, dan kami beri rahmat dan lisan yang baik dan tinggi. Istilahnya gitu. Dan kami anugerahkan kepada mereka, mereka itu berarti Ibrahim, Ishak, Yakub. Rahmat dari sisi kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Maknanya adalah bahwa kualitas seseorang bisa dilihat dari lisannya. Ya, lisannya Ya. semakin fasih, semakin dalam, semakin tinggi dan berkualitas gitu. Jadi kualitas seseorang bisa dilihat dari lisannya gitu. Ya, lisannya itu berarti buah tuturnya. Buah tuturnya bernilai gitu. Buah tuturnya itu bermakna. Kata-kata kalimat yang keluar dari lisannya itu untaian mutiara gitu. Selalu mengandung hikmah.
Nah, ini kisah Yakub di dalam surah Maryam ya. Nah, berikutnya kita masuk ke surat berikutnya, surat 21 Al-Anbiya, mulai 71 sampai 74. 2171. Ibu Kopi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Wanajainahu waluton ilal ardil lati barokna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut. Ibrahim dan Lut diselamatkan ke sebuah negeri yang telah diberkahi. Yang telah diberkahi seluruh alam. Nah, berkah atau negeri yang diberkahi itu adalah cikal bakal berikutnya Ibrahim membangun masjid. Ya, sebuah negerinya ke sebuah negeri yang mana nih ya? Nggak dijelasin nih. Negeri yang diberkati. Ayat 72. Dan kami telah memberikan kepadanya, atau Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami. Dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Ya, jadi setelah diselamatkan ke sebuah negeri, tadi negeri yang diberkati ya. Lalu Ibrahim diberi Ishak. Ya, diberi Ishak. Dan juga Yakub sebagai suatu, di sini Arabnya apa? Nafilatan. Wa wahabna Ishaqa wa Yaquba nafilatan. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah. Diartikannya gitu kan, sebagai anugerah nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Tambahan ya, nafilah. Nafilah juga berarti rampasan. Makanya ada surat Al-Anfal. Dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang selalu mengadakan perbaikan. Ya, kata-kata nafilah juga ditemukan di surat 17. 17 ayatnya 79. Ini ada kata nafilah nih, artinya tambahan nih. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Sama ya, nafilatan ya. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan. Nafilah di surat yang tadi diartikannya anugerah di 2172 ya. Ya. Ini nafilah diartikannya anugerah. Anugerah. Jadi tahajud itu adalah anugerah. Berarti akan diberikan tambahan-tambahan yang lain yang tidak diberikan kepada orang yang tidak bertahajud gitu. Kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai anugerah gitu, sebagai nafilah. Wakulan dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang solihin. Ibrahim solihin, Yakub solihin, Ishak juga solihin. Artinya bahwa proses perbaikan itu harus logik, harus dianalisa dulu, dan kesimpulannya nggak boleh salah. Ayat 73. Loh, lanjut Bu, masih. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.
Waja'alnahum a'immatan yahdun. A'immatan itu artinya pemimpin-pemimpin. Banyak. Kalau satu imam. Kalau satu imam. Kalau banyak a'immatan. Yahdun yang memberi petunjuk. Kalau jamak. Kalau tunggalnya Imam Mahdi. A'immatan Yahdun itu jamaknya. Kalau kalimah tunggalnya Imam Mahdi. Pemimpin yang memberi petunjuk gitu. Siapa tadi? Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kami jadikan mereka imam yang memberi petunjuk. Imam Mahdi dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Jadi yang mereka sembah kami, ya Bu ya. Iya, jadi Kenapa kami bukan aku? Oh, Maksudnya nah itu maksudnya apa? Kepada kami mereka mengabdi gitu. Karena kan di alam ini ada kami yang yang apa namanya ikut andil dalam dalam membuat program termasuk suksesi gitu ya. Suksesi. Iya Pak, ada para kami orang-orang tim yang ya tim sukses ini. tim sukses di alam semesta yang Iya. mengatur kehidupan manusia juga. Nah, mereka juga mengabdi kepada itu, kepada para kami gitu. Tapi para kaminya kan sembunyi, nggak ketahuan, nggak ketahuan para kaminya. Iya. Itu Ayat termasuk malaikat. enggak juga, tidak harus malaikat sih, ya, tidak harus malah ikat. Kalau di negara itu kan ada Badan Intelijen Nasionalnya kan. Ada, Iya. itu kan kaminya presiden tuh kan itu kan tidak diekspos keberadaannya kan tidak iya. diekspos gitu. Nah, ada para kami jadi di alam ini ada para kami jadi Allah juga punya punya kayak semacam Tim. timnya yang mereka bekerja untuk alam ini gitu untuk manusia untuk semuanya gitu dan semuanya diatur sih Tapi kan Tidak, tapi menyembahnya kan kepada kami Allah aja kan. Kami iya berarti udah include dong. Udah termasuk. iya, kepada kami mereka menyembah jadi mereka pun gini bahasanya. Kalau kita mengakui Jokowi sebagai presiden, berarti kita juga mengabdi, menghormati terhadap siapapun yang bekerja untuk presiden, Jokowi presiden. gitu kepada kami namanya, gitu ya. kalau kami itu tidak termasuk makhluk gitu ya, Kang? Makhluknya lah, masa bukan? Kan selain Allah makhluk, Bu. Iya, berarti ada manusia juga di situ ya. Ada, Oh, ada. Bisa Dan kelihatan, bisa enggak. iya. iya, kan dia sembunyi di tempat yang terang. Iya. Emang emang yang namanya intelijen harus terang-terangan. Aku intelijen nih gitu nggak? Iya. Enggak lah. Enggak lah, Penyamar, penyamar. mereka kan nyamar ada, cuman mereka kan nggak terus terang siapa dirinya. Para kami itu gitu ada. Tiap wilayah ada kok ya, si kami itu. Ayat berikut Bu. Dan kepada Lut, kami telah memberikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa kota yang kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Ya kaumnya Lut.
Kaumnya Lut itu kaum yang jahat lagi fasik, tapi kita nggak belum cerita Lutnya ya. Hmm. Tapi Yakubnya kesebut sekali di ayat sebelumnya. Nah, kita lihat surat yang terakhir ya. Surat yang terakhir surat 8. Surat 8. Surat 38. Surat Sod 38 mulai 45 sampai 48. Surat 35 mulai 45. Nah, Surat 35 apa surat 38? 38. 38. Ini kenapa 5 nongolnya? Surat 3. Sekarang Mbak Ida. 38 Auzu 45. Ah, gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Nah, hamba-hamba kami. Ingatlah hamba-hamba kami. Siapa? Tadi kan kepada kami mereka mengabdi. Mengabdi itu kan berarti disebut sebagai abdi kan? Iya. Iya. Wadkur ibadana. Ingatlah hamba-hamba kami. Ibad kami. Siapa ibad kami itu? Ibrahim, Ishak, Yakub. Mengabdi kepada kami berarti apa? Berarti mereka selalu menggunakan logikanya, logiknya kan? Ya. Dan selalu melakukan analisa dan selalu apa namanya? Membuat Simpul. kesimpulan. Kepada kami mereka mengabdi. Gitu. Jadi dalam setiap pengabdiannya selalu berpikir logik, selalu dianalisa dan selalu ada kesimpulan. Bulan. Itu namanya kepada kami mengabdi namanya. Ingatlah hamba-hamba kami, pengabdi-pengabdi kami. Siapa? Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar. ID itu artinya karya. Ulil ID. Ulil ID berarti mereka punya karya. Karyanya karya besar. Dan ilmu yang tinggi. Jadi ilmu yang diperoleh karena logis, karena analisa, karena apa namanya dianalisa dan ada Di kesimpulannya, kesimpulan, itu ilmu yang tinggi. Kalau ilmunya nggak logik, nggak bisa dianalisa, apalagi kesimpulannya nggak jelas, ya bukan ilmu yang tinggi namanya. Ya, jadi ilmu yang tinggi itu logik, bisa dianalisa dan bisa dibuat kesimpulan. Ya. Oke, ayat berikut 46. Silanjut, Bu. sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan kepada negeri akhirat. Inna akhlasnahum bi kholisoh. Diartikannya apa? Inna akhlasnahum. Sesungguhnya kami telah mengikhlaskan mereka dengan keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya. Oh, berarti ikhlas itu diberi, Bu. Diberikan, dianugerahkan gitu. Berarti ikhlas itu juga diusahakan gitu. Kan ada kalimat begini. Apa namanya kan beramal itu harus ikhlas. Daripada nggak ikhlas, mending nggak beramal. Kan percuma katanya. Ya ikhlas tuh mesti diusahakan. Lama diberi itu ikhlas gitu. Jadi apakah kita beramal mesti nunggu ikhlas? Gitu. Enggak, amal aja nanti ikhlas dikasih gitu. Sesungguhnya kami telah mengikhlaskan mereka, telah memberikan mereka keikhlasan gitu. Inna akhlasnahum bi kholisoh. Kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan mereka akhlak yang tinggi. Jadi akhlak yang tinggi itu ketika seseorang sudah ikhlas gitu. Diartikannya suci. Ya, ikhlas itu kan diberi setelah diproses. Prosesnya tadi berpikir logik, analisa, kesimpulan. Gitu. Berpikir logik, analisa, kesimpulan. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak yang tinggi.
Akhlasnahum bi kholisoh. Jadi akhlak yang tinggi itu adalah keikhlasan. Ikhlasan. Apa bukti dia ikhlas? Yaitu selalu mengingatkan manusia. Zikrodar, yaitu selalu mengingatkan manusia. Zikrodar kepada dar. Dar itu artinya daur, Bu. Tahu daur? Daur Dan apa? Daur ulang misalnya. Daur itu apa artinya? Pengulangan, siklus perputaran. Oh, daur putaran. gitu. Ya berarti hidup yang berulang. Kami Iya. kan gitu. Dan yaitu mengingatkan manusia kepada dar gitu, kepada daur, daur ulang bahwa hidup ini kan diulang-ulang kan, didaur namanya. Diartikannya negeri akhirat. Akhiratnya nggak ada. Zikrod dar, mengingatkan sebuah dar. Dar itu daur. Dar juga berarti tempat. Tempat untuk mengulang. Apa bahasanya siklus. Bahwa ada siklus dalam kehidupan yang berulang gitu. Dar namanya. Diartikan negeri akhirat. Tidak Oh, apa. jadi siklus itu ada yang di dunia, ada yang di akhirat ya. Maksudnya ini yang Ini sebenarnya kan darnya nggak pakai akhirat. Dikrodar aja, Bu. recorder aja, Iya, siklus jadi aja ya. mengingat siklus gitu. Bahwa ada sistem repetisi dalam hidup ini, Bu. Repetisi kan pengulangan kan? Iya. Iya. Itu namanya dikrodar namanya. Mengingatkan sistem atau sebuah hukum. Hukum repetisi dalam kehidupan. Kehidupan kan berulang kan, kadang-kadang ada siklus harian, siklusnya bulanan, ada siklus tahunan, ada siklus abad, ada siklus apa tuh namanya dasa ya, dasawarsa itu 10 tahun ya. Iya. Ada dasawarsa, ada abad gitu, ada windu. Nah, kalau windu berapa windu? 8. 8. 8. Itu kan siklus namanya. Siklus tahunan, siklus 10 tahunan, siklus 8 tahunan, siklus 1 abad itu ada selalu ada siklus. Nah, termasuk kehidupan manusia juga ada siklusnya gitu, ada pengulangannya. Ada pengulangannya 100, 300, 500, 1000, 25, 50.000. Ada pengulangan dulu. Ya, Kenapa ditulis akhirat? ya biasa. Nggak apa-apa. Akhir itu kan akhir. Kalau darol akhir berarti daur akhir, Bu. Berarti daurnya sudah selesai. Kalau ada akhiratnya berarti pengulangannya, siklusnya sudah Selesai. 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 Ini Kalau ini belum selesai. belum. Masih masih darnya, nggak ada bukan darol akhiroh gitu. Darul Oke. akhirah berarti daurnya sudah selesai. Siklusnya udah kelar gitu. Nah, selama belum kelar ya terus aja muter sampai sempurna kan gitu. Gitu pendaur. Ayat berapa? 47. 7. Oke. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Udah pilihan, terpilih lagi. Wa innahum indana dan sesungguhnya mereka Ibrahim, Ishak, Yakub pada sisi kami kan, bukan pada sisi kami. Benar-benar termasuk Mustofaina. Mustafa itu artinya pilihan, akhyar yang terpilih. Jadi pilihan dari yang terpilih. Yang baik dari yang terbaik. Yang terbaik dipilih lagi. Jadi bukan barang KW ya, Bu ya. Jadi dua kali apa sortir gitu. Mustofa, Disaring ya. Ini. iya Mustofaina terpilih, pilihan. Akhyar dipilih lagi gitu. Pilihan dari yang terpilih. Tidur. Ah, ah. Ibrahim, Ishak, Yakub gitu ya. Nah, ayat 48. Lanjut, Bu. Aku baca ya. Kan belum kelar nasi. Jangan Oh, pergi, ada jangan yang pergi ngebel. dulu. Maaf.
Ada yang ngebel. dengan pergi Dan dulu. ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nah, kalau tadi kan ada Mustofanya. Ini cuma ada akhyarnya nih. Wa kulum minal akhyar. Wadkur ingatlah Ismail. Jadi gini, bahwa Ibrahim, Ishak, Yakub jangan dipisahkan dari ini gitu loh, Bu. Ibrahim berpikir logik, Ishak analisa, Yakub kesimpulan. Apa yang dianalisa, Bu? Ismail. Makanya sebelum Ishak kan Ismail dulu. Dan ingatlah Ismail. Ismail berarti informasi. Halo? Iya. Ya, Ismail artinya informasi atau mendengar informasi. Dari kata sama, sama itu kan mendengar artinya. Apa yang didengar banyak informasi. Dan ingatlah Ismail. Ya, Ismail itu berkaitan dengan informasi kan. Nah, Kemudian Ilyasa, wal yasa'a, pakai ain, wal yasa'a. Ingatlah Ismail, berarti informasi. Wal yasa'a, jadi ada Ilyas, ada Ilyasa ya. Wasa'a itu artinya luas, perluasan, pengembangan. Jadi kalau kita punya informasi, dapat informasi itu harus dikembangkan, harus diperluas, atau informasinya harus luas. Kata Bu Popi, entong kurung batoken. Tahu kurung batoken, Bu? Halo, mana Bu Popi? Ya, siap. Kurung batoken teh naon, Bu? Apa ya? Hanya pada tempat tertentu gitu ya. Tidak Ah, menyebarkan, tidak bahasa dikembangkan. bahasa Indonesia teh seperti katak dalam tempurung, Iya, sempit. Jadi wawasannya, informasinya harus luas luas. gitu. Jangan seperti katak dalam tempurung. Tempurung. Berarti kan sempit wawasannya. Nah, Ilyasa itu artinya luas gitu. Ingatlah Ismail informasi, Walyasa dan perluasan atau juga Pangan. pengembangan. pengembangan. Wazal Kifli dan Zul Kifli. Za atau zu itu artinya yang mempunyai. Kifli, kifli artinya maintenance atau pemeliharaan. Kifli itu memelihara, Bu. Makanya ada takaful. Takaful itu kan tanggungan kan. Ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Kifli. Ingatlah bahwa kita harus punya informasi. Dan informasinya harus luas. Nah, informasi yang luas tadi harus dianalisa. Dan analisa. Dianalisa. Dan juga harus ada kesimpulan. Pula. Nah, itu mesti Tenang. Diminta, dimaintain. dipelihara ya. Pelihara informasi tadi, dikelola, dianalisa, disusun lagi menjadi sebuah sebuah narasi atau kalimat yang tersusun gitu. Zalkifli. Kalau kita bikin I- apa i- namanya? Hmm? Kalau kita berkebun, bikin rumah kan yang susah tuh maintenance-nya ya, Bu ya. Males kan? iya, Heeh. betul. Apapun awalnya semangat ke sananya dari males memaintain. Pemeliharaan tuh yang kadang-kadang suka dilalaikan kan gitu. Nah, itu maintenance penting. Zalkifli namanya. Iya. Kalau Wakulud. sekarang Hmm? dalam berita juga begitu tuh, Pak. Kalau Gimana? nggak dipelihara jadi bengkok, banyak hoax ya. Iya, kalau nggak dirawat ya apa aja beritanya udah nggak jelas. Wakulun minal akhyar dan semuanya termasuk orang-orang yang paling baik semuanya juga pilihan, Bu. Tapi tidak nggak ada kata Mustofanya gitu. Nah, tadi ada kalimat apa? Ibrahim, Ismail,
Ishak itu Ismail. adalah orang-orang yang diberikan keikhlasan. Inna akhlasnahum bi kholiso. Kami telah membuat mereka punya keikhlasan dengan keikhlasan yang benar. Diartikannya akhlak yang tinggi. Ya, Ya, akhlasna diartikan ikhlas. Diartikannya akhlak. Ikhlas kan dari kata kholaso. Kholaso itu diulangi dalam Quran sekitar 31 kali ya kata-kata kholaso. Jadi prinsip dasar dalam hal keikhlasan itu adalah berpegang kepada Quran. Prinsip dasarnya ikhlas itu harus berpegang kepada Quran. Itu dulu, Bu. Jika sesuai Quran, itu namanya ikhlas. Karena saya berbuat hanya berdasarkan Quran. Esensinya itu, ikhlas itu. Kita lihat 39. 39 ayat 2. Nah, ini udah habis nih ke itu ke mana? Udah habis ya 3 orang. Ada AK tuh, udah baru datang dari mana tadi? Oh, dari mana? Ada Mbak Aka sudah nongol. Oh, ada, monggo. Baru nyampe rumah. Baru nyampe rumah kan. Oh, baru nyampe. Ya. Ini Wah, ditemenin sama ini nih Kang. temenin. Halo Om, kok jadi Om? Halo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, memurnikan itu kan muhlison, mukhlis. Ah, mukhlis, ikhlas. Jadi ikhlas itu ya tadi harus sesuai kitab Quran. Ya, semakin hidup kita sesuai Quran, perilaku kita sesuai Quran, semakin murni, semakin ikhlas nantinya. Gitu ya. Jadi prinsip dasarnya ikhlas itu adalah Berdasarkan Quran. hanya berpegang kepada Quran. Semakin hanya berpegang ke Quran, semakin murni itu. Beda ketika pegangannya banyak. Apalagi pegangannya katanya pokoknya, ya makin jauh dari kemurnian. Gitu. Murni berpegang kepada Quran. Walaupun kadang-kadang kita masih berpegang kepada yang lain kan. Nah, Karena nggak ngerti baca Quran yang segininya. ya contoh ginilah, kalau kita ingin dapat susu murni, ngambilnya dari toko apa dari warung? dari sapi. Dari Tuh. sapi. Pasti dari sana. Kalau kita nyari susunya ke warung, pasti udah nggak murni. Atau jangan-jangan bukan susu itu. Itu tepung dikasih gula kan? Ya, Essence. Iya. Nah, kenal kalau manis. kita ingin susu murni, yang mesti datangnya mesti ngambilnya dari sapi. Susu sapi murni itu ya keluar dari sapi. Kadang-kadang apa namanya? Judulnya susu sapi, gambarnya gambar beruang. Ya. Iklannya iklannya naga. Ini benar susu apa ini? Susu sapi apa susu beruang apa susu naga? Sapinya malah nggak ada kan? Iya, iya. Ini kadang-kadang itu udah nggak murni lagi kan? Nah, artinya kalau kita ingin murni dalam ketaatan, murni dalam mengabdi kepada Allah ya berpegangi kepada Quran, langsung ke Quran tuh gitu. Ya, karena alasan tertentu nggak punya sapi lah gitu ya. Akhirnya beli susu ya ke warung. Ternyata bukan susu. Katanya minum susu sehat. Minum susu sekarang malah jadi gula. Ya iya yang diminum bukan susu itu. Yang Susu diminum kental. susu kental manis. Ada susunya nggak sih itu? Nggak ada kan? Essence. Judul, Essence obat gula. iya kan judul aja susu kan gitu. Iya. Iya. Susu kental manis. Aduh, udah kental manis lagi. Hmm. Eh, kan susunya udah nggak ada. Kan Iya, gitu. iya, iya. Ada orang bilang kalau ingin sehat, anaknya tubuhnya tinggi, minum susu ya. Yang diminum susu kental manis. Iya.
Essence sama. Makanya Iya. sekarang nggak dipakein susu lagi. Kental manis namanya. Oh gitu. Iya, sekarang kan kental manis, tapi tetap aja orang udah nempelnya ya susu. Susu gitu. Padahal Bukan di susu. kalengnya nggak ada nama susunya lagi. Oh, nggak ada susu lagi. Udah kental manisnya gitu ya. Iya, kental manis aja. Karena diprotes orang kali ya. Ini kan Iyalah, kan bukan yang susu. ada gemuk. Itu yang ada gemuknya nanti. Iya, Aduh, Antara itu bu- kan tepung sama gula. Itu kan karbo sama sama karbo glukosa. dan karbo itu. Iya, Karbo dan karbo. karbo dan glukosa itu karbo itu. belum esensnya, pengawetnya Tuh, biasanya. cucu Aka jangan dikasih kental manis itu bukan susu. Masih ASI yang sekarang. Iyalah jangan dikasih susu itu. Aduh gimana. Nah, itu contoh contoh sederhana kayak gitu. Sederhana itu contohnya. Jadi eh, memurnikan ketaatan itu berarti hanya berpegang kepada Quran. Banyak Quran. Iya. Orang beralasan susah, tidak tahu, tidak ngerti. Akhirnya kan berpegang kepada yang lain tuh. Iya. Tadi Cari tujuan. yang gampang aja. Ya kayak tadi, Bu. Karena malas dia apa namanya beli susu sapi ke apa namanya itu ke peternakan sapi. Udahlah beli di warung aja susah amat kan gitu. Iya, gitu. Tapi udah nggak murni lagi. Ya, coba lihat ayat yang lain. 2:139. Lanjut, Kang. Lanjut baru atu tadi 44 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Kan ke kami lagi. Hmm. Kenapa kami? Hanya kepada kami mengikhlaskan hati. Nah, mengikhlaskan hati kepada kami. Itu ada kalimat apa? Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagimu amalan kamu. Hanya kepada kami mengikhlaskan hati. Karena ada kami yang mengajarkan Quran tadi, Bu. Kami ini siapa ya? Ya kan tadi kan Kak, ikhlas itu atau murni itu ketika berpegang kepada Quran. Quran. Nah, sementara si Quran itu kan nggak ujuk-ujuk turun dari langit, Bu. Mesti ada prosesnya kan. Proses. Iya. Si para kami itu ya si orang-orang yang menguasai wahyu itu Mhm. gitu. Nah, seperti apa gambaran ikhlas? Ya, gambaran ikhlas tuh seperti bayi yang baru lahir, Bu. Ya, 7:29. Satu lagi Bu Aka. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dan luruskanlah mukamu di setiap sholat yang dan di setiap sholat yang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, kamu akan kembali kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakanmu pada permulaannya. Apa maknanya, Bu? Iya, dia menciptakan kamu pada permulaannya kan ketika manusia lahir. Ya. Ketika manusia itu dilahirkan, Bu, apa yang dia takutkan? Apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia pikirkan? Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Nggak ada yang dikhawatirkan. Lapar mewek ada ASI. Ya, kedinginan mewek ada yang nyelimutin. Pede aja kan gitu. Nah, Justru kalau mau meninggal ya Pak, banyak yang dipikirin. justru kalau mau mati baru pusing. Jika keikhlasan itu dipertahankan sampai dewasa, Allah akan memberikan ilmu dan hikmah seperti pada kisah Yusuf nantinya, Bu. Ya, jadi figur lain tentang ikhlas selain Ibrahim tadi, Ibrahim, Ishak sama Yakub karena dia banyak informasi yang dikembangkan dan juga di-maintain.
Nah, figur lain ikhlas itu adalah Musa gitu. Musa juga figur lain untuk gambaran ikhlas. 1951. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Musa itu juga dipilih sebagai orang mukhlis. Figur Janji ikhlas Allah. ya. Iya, di sini nggak ada. Ini ada mukhlasonya kan? Wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason. Mukhlason diartikan orang yang dipilih. Mukhlas itu tadi artinya murni kan? Nah, orang yang dipilih, orang yang dimurnikan, diikhlaskan gitu. Maka dia tidak akan bisa digoda oleh iblis. Dan orang itu akan diselamatkan dari azab atau bencana. Karena iblis tidak bisa menggoda orang muklis atau muklas ya. Kalau muklis kan muka muka belis, kalau muklas kan muka memelas tuh beda lagi kan. Mukanya memelas muklas. Bercanda. Mukhlason, orang yang dipilih, diberikan keikhlasan gitu. Nah, orang yang udah mukhlis nggak bisa digoda, nggak bisa digoda iblis. 15:39 sampai 40 diganti ke Mas Joko yang bagus mana? Alhamdulillah, terima kasih Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba Engkau yang muklis di antara mereka." Ya, ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba engkau yang mukhlis atau mukhlas. Berarti si mukhlas digoda iblis kan nih? Kan iblis Enggak, Pak. enggak gitu. Iblisnya udah Ikut. capek godain dia. Digoda tapi nggak tergoda. Enggak, dia Enggak, udah bebas. enggak digoda, enggak. Kan gini, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menyesatkan. Aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. Dan pasti akan aku sesatkan mereka. Kecuali. Berarti kalau kecuali disesatkan nggak Pak? Tidak, dia udah jerak kali, Ya. udah Ya ampun. capek. Malah Nggak. dia yang takut. Nah, gitu. Jadi si Muklas udah nggak bisa digoda. Ibu juga nggak mau goda dia. Gitu. Nah, kalau kita bicaranya tingkatan tingkatan baik, baik itu pertama Muslim. Muslim ya. Nah, Muslim itu adalah ini. Tingkatan baik itu Muslim, di atasnya Muhsin, di atasnya Mukmin, di atasnya Daud Sulaiman, di atasnya Ayub, dan di atasnya ada Muhammad. Minimal, makanya minimal kita Muslim. Mati itu minimal dalam keadaan Muslim. Muslim. Misalnya gini ayatnya nih, ayatnya apa? Suratnya, surat 3, 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ila wa antum muslimun. Muslim. Jadi meninggal atau mati itu minimal dalam keadaan Muslim. Muslim. Nah, Muslim itu apa standarnya? Standarnya ya, 16:89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari
ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Arabnya apa di sini? Muslim. Muslim, Nah, jadi Muslim itu Zalika orang lil yang berserah diri. muslimin. Ya, jadi seseorang itu disebut Muslim apa standarnya? Syaratnya minimal. Berserah Serah diri. diri. Berserah diri. Yaitu kan Muslim artinya berserah Muslim diri. artinya Oh, Ibu, iya. orang taat kepada Al-Quran. Kan? orang itu orang itu disebut Muslim, syaratnya apa? Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran Iya. untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi Muslim. Jadi Muslim adalah orang yang sudah menjadikan Quran sebagai penjelasan segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira. Makanya tadi semakin dia murni, semakin dia muklis, semakin berpegang kepada Quran. Nah, Muslim itu baru menjadikan Quran sebagai penjelasan atau sudah menjadikan Quran sebagai penjelasan minimal Muslim. Halo? Ya kan? Nah, setelah dia Muslim, menjadikan Quran sebagai penjelasan segala sesuatu dan juga petunjuk, berikutnya naik jadi muhsin. Nah, muhsin itu sudah aplikasi berbuat baik. Muhsin namanya. Nah, muhsinnya ada di suratnya 2969. 19 tuh, Kang. 629. Ini kenapa nih silau ya? Dikasih lampu jadi silau. Yok, Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, tadi Muslim petunjuknya apa, Pak? Al-Quran, Quran. Jadi Qurannya jadi petunjuk. petunjuk. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Nah, kan petunjuk jalannya Quran tadi. Orang yang orang yang sudah menjadikan Quran sebagai petunjuk, Muslim. Berarti Muslim adalah orang yang sudah menjadikan Quran sebagai petunjuk. Petunjuk. Nah, kalau belum menjadikan Quran sebagai petunjuk, Muslim aja belum. Iya. Ya makanya minimal Muslim dulu nih. Menjadikan Quran sebagai petunjuk, penjelasan segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat baik. Ada orang yang sudah belajar Quran, berpegang kepada Quran, tapi belum berbuat baik. Berarti belum naik jadi Muhsin. muhsin. Tuh. Baru pinter membacanya, pinter mempelajarinya, pinter menyampaikannya. Kalau belum actionnya, muhsin tuh kalau udah berbuat baik jadi muhsin. Ya, kalau hanya pandai saja nanti jadi ahli kitab. Kalau nggak pernah berbuat baik, tidak naik levelnya gitu. Bahkan turun. Muhsin di atasnya, di atas muslim. Nah, di atasnya muhsin ada mukmin gitu. Mukmin. Mukmin lebih berat lagi. Ya, ini contoh mukmin ya.
Contohnya mukmin. Suratnya 8 ayat 2. Lanjutkan. Lanjut, nggak ada lagi. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini udah naik jadi mukmin ya. Sesungguhnya mukmin itu adalah orang yang disebut nama Allah, gemetar hati mereka apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka Iman dan hanya kepada Tuhanlah mereka Allah. bertawakal. Kalau hanya kepada Tuhannya bertawakal, mereka sudah mewakafkan dirinya dan hartanya hanya untuk Allah saja. Nah, misalnya di surat 9 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Ya, Bapak punya rumah. Di rumahnya banyak barang. Nah, rumah dan barangnya udah dijual, Pak. Hmm, Kepada seseorang. Berarti rumah dan isinya sekarang punya siapa? punya orang lain. Ah, gitu. Nah, mukmin tuh udah ngejual harta dan dirinya untuk Allah, Pak. Oke. Iya, jadi dia sudah tidak lagi berhak. Ya, terserah yang udah belinya aja mau diapain tuh. Gitu. Berarti 100% harta dan dirinya sudah dijual kepada Allah. Ya, bukan lagi miliknya dia, Pak. Karena Allah telah membeli dari orang-orang mukmin apa? Diri dan hartanya. Makanya, Jadi harta dan dirinya sudah diwakafkan untuk Allah gitu. Siapa yang perlu? Kata Allah beri, beri. Kata Allah tahan, tahan ya. Udah gitu aja. Tawakal aja hmm. kepada Allah gitu. Nah, kita kan belum sepenuhnya kan? Tawakal sendiri apa, Kang? Artinya, Kang? Ya tawakal itu mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya gitu. Oh, Seperti ini, seperti kita punya urusan nih dengan pengadilan. Nah, karena kita tidak tahu urusan pengadilan, diserahkan semua urusan kita kepada pengacara kan? ya. Udah, pokoknya semua urusan diserahkan kepada kamu, kepada kamunya pengacara. Nah, menyerahkan semua urusan kepada dia itu namanya bertawakal. Udah terserah kamu, aku percaya kepadamu deh, terserah gimana baiknya gitu. Dia sudah tidak lagi Hmm, campur gitu, ngikut aja maunya dia apa gitu. Disuruh diam-diam, hmm, suruh ngomong-ngomong gitu. Suruh ngomong A hmm. ya A gitu. Kalau kata dia bilang, Bapak jangan bicara apapun ya kalau ada orang nanya ya. Ya udah diam aja. Kalau ada yang nanya gini udah nanti serahkan ke saya gitu. Udah tanya ke pengacara aja, saya udah nyerahin ke dia gitu. Tawakal. Hmm. Dari kata wakala, wakil, mewakilkan gitu, menyerahkan. Kalau Oh, Pak Joko punya wakil, saya wakilkan kamu. Kamu wakil saya. Karena saya nggak bisa datang, wakilin saya ya ke sono. Jadi ya, watakan gitu kayaknya. nah, mewakilkan namanya. Terserah nanti di sono kamu ngapa aja lah gitu. Aku percaya kamu gitu. Mewakilkan aja. Orang beriman tawakal hanya kepada Allah. Jadi kalau kita bicara tingkatannya baik, ada muslim, minimal muslim kan? Ya.
Muslim itu tadi orang yang sudah menjadikan Quran sebagai petunjuk dan Sebagai petunjuk penjelasan. penjelasan. Nah, ketika dia berbuat baik naik jadi muhsin. Mungkin Musin. Nah, naik lagi jadi mukmin ketika dia mukmin sudah menyerahkan harta dan dirinya hanya untuk Allah Allah. gitu. Nah, di atasnya ada Daud Sulaiman, di atas mukmin. Daud artinya ulet, Sulaiman tidak pernah menyerah. Di atasnya Ayub pulih, di atasnya ada Muhammad terpuji. Gitu. Kalau udah terpuji, udah selesai itu daurnya. Daurnya sudah selesai. Oke. Kita udah muslim belum? Nah, gitu. Udah menjadikan Quran sebagai petunjuk dan penjelasan sesuatu atau masih menjadikan yang lain sebagai petunjuknya. Katanya pokoknya gitu. Hmm. Apalagi ke muhsin kalau begitu. Bagaimana mukmin ya? Ah, gitu. Berarti daurnya belum selesai. Sorry. Gitu. Masih dar tadi kan, masih dar belum darul akhirah. Kita belum selesai nih daurnya. Kalau udah sampai Muhammad, nah udah daur terakhir namanya. Perjalanannya sudah finish gitu. Itu. Nah, begitu kisah Yakub di dalam Al-Quran. Sudah selesai. Tadi Oh, Daud itu apa, Bang? Ulet ya, Pak? ulet. Ulet Kalau Sulaiman itu ya tidak Tidak menyerah. udah menyerah, Bu. Penasaran terus. ya. Penasaran tidak pernah menyerah tuh gitu. Kang Iip, tadi ada statement tawakal adalah menyerahkan segala urusan. Terus tadi salah satu penjelasannya, pokoknya apa maunya, ada suruh ngasih, kasih, suruh tahan, tahan. Jadi memang tidak selalu memberi ya. Jadi ada hal pada Dan saat memberi harus nunggu perintah dari yang empunya tadi, Bu. jadi dipikir, mesti direnungkan dulu ya. Jadi setiap orang minta dikasih, nggak begitu ya. Tuhan Ya, tidak begitu. munajat lagi, nanya dulu sama yang udah yang punyanya. Kan tadi Iya, contohnya iya. misalnya, ibu punya rumah beserta isinya udah dijual tuh. Mhm, Tapi kita kan suruh jaga di situ. iya, Bu, saya titip dulu ke ibu, ibu boleh tinggal di situ. Tapi ibu bukan punya punya ibu ya, kan yang udah punya. beli. Mhm, Itu, udah dibeli sama uang sekian tadi kan. mhm, Ibu masih tinggal di situ tetap. Datang orang tuh ke rumah ibu yang udah dijual, mhm. boleh masuk nggak? Nggak boleh. Telepon yang punya Pak, anak ada orang namanya Yang itu pengen masuk ke rumah, boleh nggak? Orangnya mhm. siapa? Ini. Oh boleh, silakan biar dia masuk. Mau ngapain itu? Kan nanti selalu lapor ke yang punya tadi. Ya, Terus dia ya. bilang, Pak, dia minta kursi. Kasih jangan kasih, kasih aja. Kan bukan punya kita Jadi, lagi. jadi memang ada jeda waktu untuk berdialog dulu ya. Jadi setiap orang minta Iya, jangan kita kasihan kasih enggak ya, tapi kita berdialog enggak. dulu, tanya ya. Oke. Tanya dulu Ya, ke ya, yang ya. punya gitu. Kan Ya. bertawakal tuh gitu kayak tadi pengacara. Pak, ada wartawan datang nanyain itu, jawab jangan. Jangan. Udah Ya, jangan dijawab. ya, ya. Ada Itu laporan, dapat ada laporan. dapat insting gitu ya, Pak ya? Iya kan udah dibeli sama dia, udah dekat mukmin mah Bu. Oh, udah langsung bisa Kan membahas gitu ya? kan nggak ada jarak. Iya, iya. Mhm. Kan tadi disebut Allah aja gemetar, berarti kan udah dekat dengan Allahnya Bu. Ya. Iya, belum I- apa-apa udah takut ya. Iya, makanya nggak berani. Dia nggak Takut salah ya, Pak. iya nggak berani berbuat sewenang-wenang, enggak. Karena harta dirinya bukan milik dia lagi, milik Allah. Makanya apapun selalu konfirmasi ke dia. Iya, Gitu. iya. Betul. Sudah merasakan kehadiran Allah di dalam diri gitu ya Kang ya, lebih tepatnya ya. Atau iya. Jadi kan kalau memang sudah dekat, di saat ada orang membutuhkan sesuatu, kita nggak kasih setelah bertanya, insting kita mengatakan itu bukan pelit ya namanya ya. Orang lain terserah Bukan. bilang pelit, tapi kalau bukan wahyu. Kalau dialognya Kan, menyatakan bahwa tahan, jangan dikasih, itu orang iya. lain bilang pelit terserah ya. Ya kan bukan bukan punya kita lagi. Iya, iya, iya kan, paham. Gitu. Ibu pelit biarin aja kan bukan punya saya. Tentunya Saya saya, udah ya. saya udah jual gitu. Nah, ketika kita menjual barang kepada orang, tahu nggak orangnya?
Tahu dong. Tahu. Lah, ngasih nomor telepon nggak kira-kira? Iya Mm-mm. dong, Pak. Kasih. Kasih. Atau iya, Bu. Nah, mukmin itu kan tadi orang yang sudah dibeli harta dan dirinya dan menjual harta dirinya kepada Allah. Ya udah tahu tuh Allahnya. Kalau nggak tahu gimana jualnya, Bu? Eh, Iya, iya. Jadi barang yang semua dititipkan itu, kalau ada yang mau mengambil pun kita nggak bisa langsung memberikan gitu kan ya Pak ya. Iya, Tanya Intinya kita dulu. harus menganalisa dulu kan. kan tadi Walaupun kan tetap logik, analisa, ya, kesimpulan. Kan tadi itu masih dipakai ya, tetap iya, proses itu. iya. Kita kan bukan bukan itu, bukan Bukan, pemiliknya lagi. bukan, Kecuali kalau barang itu punya kita, orang minta dikasih atau enggak kan terserah kita. Mm-mm. Nah, ini mah bukan, oh ini mah udah terserah Allah gitu. iya. Jadi tapi dengan tetap berproses ya Pak ya. Iya, tadi si Ibrahim Ibrahim apa? Ibrahim Ishak Yakubnya tetap jalan. Udah jalan ya. Kalau enggak kan udah aja ambil sok, udah bukan punya saya gitu kan. Ya, terus ada orang datang ke situ kok barang-barangnya ngilang ya. Nah Nah, iya kan, seperti Oh, itu yang ya. kan, kan hanya minta kamu jaga aja, boleh tinggal di situ, tapi udah bukan pemiliknya lagi gitu. Hmm, Jadi memang musanya harus jalan ya, harus cerdas juga, logis iya. juga. Iya, Kayak gitu. Ya, minta kasih itu juga ya kalau nggak selalu baik gitu. kalau masih punya kita kan nggak apa-apa. Ini kan udah dijual ke Udah Allah. dijual. Kalau tingkatnya sudah mukmin ya. Udah mukmin. Ya. Oke. Muslim aja masih naik turun ya kita. Ya, Alhamdulillah naik turun kan Muslim daripada aja enggak masih sama sekali. Muslim aja masih nanya Muslim apaan sih? Enggak, masih gini, banyak, bukan banyak, sering kasus rasa itu juga mempengaruhi keputusan. Jadi dikasih, kalau Iya, dikasih terus nanti dia jadi nggak bertanggung jawab. Kalau nggak dikasih, kok nggak dikasih. Jadi iya. itu yang bingung, Kang. Itu proses tadi kan. Proses Musa. Rasa nggak enak dirinya lebih besar kadang-kadang. Iya, iya gitu. ya itu pinter-pinter aja, pinter-pinternya Musa aja tuh mah. Iya, iya, iya. Pinter-pinternya Musa ya. Nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar ya, Kang ya. Iya. Iya, Dimaafkan. karena tokoh-tokoh mukmin tuh kan Musa, Pak. Iya, Jadi tetap harus cerdas gitu. iya sih. Di Benar. ungkapan apa namanya? Harta saya, diri saya bukan milik saya hanya ketitipan gitu. Itu benar gitu. Tapi kan karena kita ketitipan mesti tetap cerdas juga. Amanah ya. Nanti orang datang mengatasnamakan si pemiliknya gimana? Kan mesti Iya, Mas. kan tetap mesti dicek dulu kamu siapa. Saya disuruh Bapak Anu yang punya rumah ini suruh gini-gini, ya tanya konfirmasi dulu lah, kan gitu. Ditelepon dulu, Pak ada orang datang ngaku-ngaku saudaranya Bapak, bener nggak? Enggak tuh. Ah, gimana kalau gitu? Intinya konfirmasi tadi ya, Kang ya. Iya Iya, iya, konfirmasi tetap. Orang nyebutnya munajat gitu ya. iya. Dan Kan itu Kalau muncul di rasa munajatnya ya. tiap minggu gimana, Kang? Tiap minggu juga saya harus munajat. enggak. Ya, Ya, menghujat setiap saat. ya Setiap Setiap saat. munajat kan kalau perlu yang udah biasa mah nggak perlu nanya lagi ya. Itu kan ada hal-hal yang Ya, kan di awal tuh. Bu, nanti kalau ada orang datang, kan ini rumah udah milik saya, tapi Bapak sekarang tolong di ini aja di apa namanya itu dipegang aja gitu istilahnya. Sertifikat masih dipegang Ibu, kunci. Ibu juga masih boleh masuk rumah itu, dititipin lagi ke kita gitu. Nanti kalau ada orang iya. yang beli jual aja gitu. Nanti ada orang yang mau lihat-lihat ya kasih lihat aja gitu. Atau yang minta barang tertentu boleh dikasih. Kalau ini jangan kan di awal juga sudah ada deal itu. Ada hal-hal yang memang boleh kita manfaatkan, boleh kita gunakan, ada yang hanya dijaga aja kan gitu. Kalau sudah dijual, nah mukmin itu kan udah menjual harta dan dirinya kepada Allah. Nah penggunaannya ya nunggu instruksi si pemilik atau minta izin.
Nah, yang pemiliknya udah ngizinin kita pakai ya pakai aja, tapi jangan dimiliki gitu. Karena bukan punyanya dia Iya. lagi gitu. Nah, muslim itu harta dan dirinya untuk Allah baru 20%. dua 20 puluh Dua puluh persen persen tuh muslim, tingkatnya masih muslim ya. iya di bawah. Kalau di bawah itu muslim aja belum. Iya, kalau muslim udah 40% sampai Itu apa tadi, eh, musin ya, musin 40. 40 sampai 60. Ya, maksimal 80. Nah, kalau mukmin ya udah 100% untuk Allah gitu. Dia hanya hanya menggunakan atas atas izin pemiliknya gitu. Iya. jadi hanya ini aja ya Pak, sewa, hanya Bukan sewa menyewa lagi, hanya 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 Menyudahin. boleh pakai aja, hak guna pakai aja, Bu. hak guna pakai. Kan harta dan dirinya udah dibeli dengan surga kan? Iya. Gitu. Udah dibeli dengan surga, dia sudah punya harga 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 belinya dengan surganya tadi. Udah beli kapling di sana ya Pak. Nah, tapi dia masih boleh ya selama ibu kan rumah barunya kan belum diisi. Ya udah isi rumah itu aja dulu. Silahkan dipakai. Ah, Jadi hanya 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 guna pakai aja kita di situ. Diri hak kita guna pakai ya termasuk diri kita boleh ya. pakai gitu. Tapi Kadang-kadang kalau kalau kita sendiri mungkin nggak apa-apa, pribadi misalnya, oh pengennya udah sampai mukmin pengen muhsin gitu. Tapi di saat kita ada pasangan yang harus diajak bicara, diajak bertenggang rasa yang belum sepaham gitu, jalan tengahnya dengan cara gimana? iya, berarti kan tadi belum bisa sampai situ, makanya minimal Hmm. muslim gitu. Oh, jadi minimal muslim karena Gitu. menghargai Ah, ah, menghargai komunikasi. gitu. Oh ya. 20% itu kan udah dedikasikan untuk Allah tuh. Mm-mm. Kalau musim udah naik 40 sampai 60 gitu kan. Jadi tetap harus berdiskusi dan ngobrol, berkomunikasi dengan pasangan yang ada gitu ya. Iya, karena kan pasangan ini, kalau pasangannya sudah sama-sama muslim kan enak tuh. Mm-mm. Sama-sama berpedoman ke Quran gitu kan. Semuanya ngerujuk ke Quran. Bisa bareng kan? Ya, kalau belum yang susah kan. Sama-sama muslim kan kita mesti mengimbangi dia. Nggak bisa kita Mm-mm. pokoknya harta dan diri saya hanya untuk Allah bukan untuk Mm. pasangan. Gimana urusannya kan ribet lagi nanti. Bisa ribet-ribut ya. Ya, kamu kan istri saya, kamu juga punya hak dong. Ah, gitu. Iya, tapi haknya maksimal kan 80-20% ada yang nggak boleh diganggu kan gitu. Mm-mm. Ada 20% waktu saya, pikiran saya, termasuk diri saya jangan diganggu itu. Nah, karena Nah, itu komitmen itu yang dibahas ya kan. Komitmen seperti itu yang harus kita bahas ya. iya, ada 20% waktu saya yang itu hak saya nggak boleh diganggu. Itu adalah sudah aku wakafkan untuk Allah gitu. Nah, prakteknya kan untuk Allah tuh untuk untuk melayani apa istilahnya? Setiap setiap kenyataan realitas gitu. Ya, Kayak gitu. ya. Terima kasih Kang. Nah, halo, cukup? Ada tadi Ada kan kan di atasnya tadi kan ada di atas mukmin Daud dan Sulaiman. Hmm. Paling tinggi kan Muhammad. Di antara Daud, Sulaiman dan Muhammad tadi apa? Ada Ayub. Oh, Boleh. Nah, coba lihat ayatnya ya. Daud Sulaiman dulu. 27, 27 ayatnya 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi ada hamba-hamba yang dilebihkan lagi dari mukmin nih. Iya, iya. Ya, fadolna ala kasirin min ibadihil mukmin. Ya, kami segala puji bagi Allah yang melebihkan kami Daud Sulaiman dari kebanyakan mukmin. Jadi di atas mukmin ada Daud Sulaiman gitu.
Daud Sulaiman dilebihkan dari mukmin gitu ya. Iya. Nah, di atas Daud Sulaiman ada lagi Ayub 3844. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Nah, ketika ditambahin muslim, mukmin, muslim, muhsin, mukmin, Daud Sulaiman plus sabar jadi Ayub. Makanya Ayub nikmal abdu sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba itu Ayub, sebaik-baik hamba ya. Iya. Gitu. Ini kan cerita Ayub. Mana Ayubnya di sini? Dari sebelumnya ya. Ayat sebelumnya. Wadkur abdana Ayub. Ingatlah akan hamba kami Ayub gitu. Ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaiton dengan kepayahan dan siksaan dan seterusnya. Dan dialah sebaik-baik hamba. Kenapa? Karena kesabarannya. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang amat sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Plus gitu. Di atasnya lagi. Nah, daur akhirnya dapatnya di Muhammad atau Mahmudan. Itu Mahmud di surat 17. 8, 12, 8 berapa? 17, 7, 8. Nah, 7, Dirikan, bukan, belum. Nih. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya udah selesai daur akhir namanya. Udah Mahmuda atau Muhammad. Perjalanannya dari Adam menjadi Idris, menjadi apa? Nuh, jadi Hud, jadi Soleh, jadi Ibrahim, jadi Ismail, Ishak, Yakub gitu. Nah, nanti masuk ke Yusuf. Gitu. Bagaimana konsep Yusuf penjelasannya nanti di surat Yusuf di surat 12. Karena surat kisah Yusuf tuh ya hampir semuanya di surat Yusuf jadi muhkamat. Mutasabihatnya nggak banyak, nggak ketemu bahkan. Ya gitu. Yusuf tuh disebutnya di surat Yusuf itu sendiri gitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Jadi Halo? yang Pak, kalau yang di eh, ada kata-kata manusia paripurna itu yang di Muhammad itu, Pak, atau Iya, udah sampai di Muhammad, hmm, udah melewati semua semua kisah Bu, Fah? Oh, dari Adam sampai Isa nanti gitu. Masya Allah. Kita masih adam-adam juga ini bagaimana? Adam, Iya. Adam salah, Idris belajar belajar salah lagi balik. Iya naik ke Kumaha ini? ya masuk ke Nuh aja udah malas. Aduh, kudu prihatin ya gitu. Iya, Iya, iya kan diajak prihatin orang nggak sanggup. Maunya senang terus kan? iya Maunya betul. senang terus, baperan itu kan umatnya Nabi Nuh. Iya. Nah, gitu. Ya kalau masih maunya senang, nggak mau susah, baperan, pundungan, itu kan umatnya Nuh belum jadi Nuhnya Bu. Iya, iya. Betul. Masih jadi kaum. Ya bagaimana bagaimana sampai di Muhammad? Iya, Eh, Jauh-jauh. makanya daurnya masih Jauh. masih panjang. panjang daurnya Pak. Iya, masih jauh. Tapi Tapi, Pak, tapi daurnya kan hanya diberi kesempatan 3 kali, bukan?
Minimal. Nah, Minimal. Oh, Minimal 3 kali. Kalau 3 kali langsung lulus. Kalau belum lulus ya bisa ratusan ribuan kali, Bu. Allahu Akbar. puluh Jadi, ribu kali. Kita udah ke 90.000 nih. iya, ini kan daur manusia aja udah 90.000. Mas Joko diam-diam lagi ngitung berapa kali. Ya kita kan kalkulatornya nggak cukup, infinity, Bu. tahu Pak Joko udah daur ke berapa ini nggak tahu. Kakak udah deket ya, Kak? Daur ke Yang berapa. menyejukkan hati satu, kata Kang Iin. Yang penting sudah belajar Quran. Itu minimal. Minimal. Ya. Kalau udah Itu belajar menyejukkan Quran, hati. menjadikan Quran sebagai petunjuk dan penjelasan, nah Nah, itu udah muslim lah minimal. itu apa namanya? Menyejukkan hati itu. Nah, iya. Makanya belajarnya terus deh. Ya bukan, Kalau orang Jawa bilang ngayam-ngayemi itu kan. Ngayam-ngayam. bukan ngayam-ngayam emang begitu. Ya syukur-syukur besok naik musin gitu loh. Nggak, ngayam-ngayemi untuk badannya sendiri maksudnya. Iya. Menenangkan. Menenangkan. Menenangkan diri. Iya nggak apa-apa lah gitu. Kapan jadi kaminya ya? Nah, Jauh. masih lama. Daurnya masih panjang jadi kaminya, Bu. Itu kalau jadi kami itu udah lewat Muhammad ya, Pak? Udah lewat Yusuf. Udah di Muhammad bulan. Oh. Sampai mukmin itu juga udah oke banget itu harusnya. Mukmin itu di di Musa. Mukmin itu di Musa. Nah, kalau Sulaiman kan di atasnya Musa. Oh iya iya iya. Di Musa aja udah sampai mukmin tuh. Udah cerdas kan? Iya. Nah, gitu. Nanti yang jadi kami itu kalau sudah bisa pecah raga jadi minimal 8. Tambah Sekarang masih 12. sekarang masih jadi kamu, bukan jadi Masih kami. masih kamu gitu. Iya. Kalau masih Raga jadi 8, Pak. Itu mah Avatar, Pak. Iya, iya, Bu. Sulaiman tuh sudah pecah raga gitu. Iya ya. Makanya ketika Sulaiman meninggal, itu kan yang yang disangka Sulaiman kan bukan sebetulnya. Iya. Cuman jadi kayak patung dia jadinya. Tapi kan si para jin tidak tahu itu Sulaiman apa bukan. ya Iya. sampai Taunya ya itu mata taunya itu Sulaiman aja, Bu. ya. Ya, padahal kan bukan, itu kan pecahan raganya. Kalau Sampai gitu Isa juga begitu ya, Pak? Isa mau udah moksa. Udah moksa ya. Selesai juga. Hmm. Waduh, waduh. Aminya Kita masih Adam aja bolak-balik, anam lagi. atau atau Tanjung Payung jadi Anam lagi. Lah itu dia. Mbak Kopi, waduh terus ini. Yang ngerayap ram. Ngerayap ini. Sekarang Iya, mau. dari Adam ke Idris, Idris ke Nuh. Nuh itu kan Balik prihatin. lagi ke Adam. Prihatin, putus asa, turun lagi. Turun lagi Adam. Nggak tahan dengan prihatin. Aduh. Ya Kirain Allah. kirain prihatin aja, ya sudahlah gitu. Ternyata baperan aja termasuk lu ya. Turun lagi Dengan jadi umatnya Nuh. Kaumnya Nuh. Kaumnya Nuh, kaumnya. bukan umatnya. Kan kaumnya Nuh itu ada 5 kan? Iya. Ada Iya. Wad, Suwa, Ya'ud, Yagus, Jawab. Nasr. ya. Ya kan tadi maunya senang-senang, nggak mau prihatin, baperan, sakit hatian, pundungan, atau kaupan belikan. Aduh. Itu ngurangin 1 dari 5 aja udah susah. Iya, Makin tua jadi makin nula. iya. Berarti, Balik lagi berarti ke Adam, Bu. jadi Nuh itu udah lepas dari yang 5 tadi. Itu baru jadi Nuh. Iya, ya lepas berarti yang lewat Nuhnya tuh. Kalau udah nggak baperan, udah nggak sakit hatian, nggak pundungan gitu, nggak maunya senang mulu gitu ya. Kalau ya itu sudah lewat tuh, baru nanti dapat masuk ke Hud, Hud Soleh, baru Ibrahim gitu. Ibrahim kan juga kadang-kadang kita berpikir logik aja males kan. Iya. Maka tadi orang-orang yang mengabdi kepada kami itu selalu mengingatkan adanya dar tadi, adanya daur, Pak.
Ya. Udah daur, daur, daur. Nah, kapan darul akhirahnya? Daur akhirnya kapan? Kau udah Muhammad baru selesai tuh daurnya, Pak. Hmm. Iya, kalau belum sampai ke Muhammad, ya daur terus. Yang penting usahanya menuju sana kan. Nah, itu. Iya. Terus kita terus kita berdoa mengaku-ngaku umatnya Muhammad jauh, Jauh. masih jauh. Minimal umatnya Musa tuh ya. Musa kan cerdas gitu, atau umatnya Ibrahim mulai logik gitu kan. Yang simpel-simpel aja lah gitu. Umatnya Nuh juga udah kapok. Bi- Kan ini Pak, ngaku-ngaku umatnya Muhammad, siapa tahu dapat syafaat gitu ya. Kan nggak mungkin lu ngasih Ya tapi syafaat. jangan 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 halusinasi atau mesti dipikirin kan. Gitu. Yang ngaku-ngaku mah boleh-boleh aja. Ya. Tapi di aku apa enggak ya gitu. Nah itu, masalahnya itu Pak. Dan Ya sudah aku enggak. dikembalikan kepada Allah ya kan. Iya ngaku. Makanya kan ngaku-ngaku mah boleh-boleh aja, Bu. Gitu. Oke, gitu masih ada masukan. Kakak tuh pertanyaannya banyak biasanya Kak. Ini sekarang lagi praktek terus nih kayaknya nih. Siapa? Lagi Lagi praktek praktek Kakak lagi, menghindari baper ya Kak. mending dari kakak baper. lagi Sekarang, meningkatkan diri. sekarang gini, Ingat. kan kita baru selesai kisah Ayub, kisah Yakub. Yakub. Yakub kan konklusi. Mm-mm. Nah, jadi dari beberapa ayat kisah tentang Yakub tadi apa kesimpulannya? Tuh. Nggak lu. Ya kesimpulannya kita harus mengaplikasi semuanya ya Pak. Itu kan Belum. Apa kesimpulan dari kisah Ayub itu? Yakub itu, Bu. Yakub. Ya itu harus harus Ibrahim, harus Ismail, harus semua tadi. ya harus Iya, harus melalui proses ya. Intinya kan nggak mungkin kita loncat satu gitu kan. harus mengabdi kepada kami. Ya. Harus mengabdi pada kami. Mengabdi kepada kami disebutin tadi sosoknya Ibrahim, Ishak, Iya. Yakub, dan juga ingat Ismail, Ilyasa, sama Zulkifli. Kifli. Ya. Itu yang disebut mengabdi kepada kami. Kami itu tadi. Kami. Mengabdi kepada kami. Iya, mengabdi kepada kami berarti kita harus berpikir logis Logik. dan harus membuat Analisa. analisa sampai ketemu dengan kesimpulan. Kesimpulan. Tetap ingat Ismail, tetap cari informasi Informasi. dan harus dikembangkan informasi tadi Sa- dan maintain, Yakub. di maintenance Zalkifli itu Bu. Nah, itu mengabdi Hmm. kepada kami gitu. Oke, Oke. Ya Pak. oke. Ajarannya oke, aplikasinya Iya. Doakan. mudah-mudahan. Agak Ya, bingung. kita kan belajar dulu, nanti dipraktekin dikit-dikit. Belajar dulu Saling dari 2005 saling loh. mendoakan. Iya, berarti Semoga sukses. berarti episode kita hari ini, tahun ini, abad ini, periode ini ya periode belajar. Iya Berarti betul. yang Iya, kemarin dulu betul belum Pak. belajar. Iya, berarti periode ini nih Bu, daur kehidupan Daur hidup ini, ya sekarang. memang daurnya lagi belajar nih, nggak apa-apa. Belum, belum mengaplikasi. Iya, karena gini, karena pada satu saat nanti kalau udah praktek kan udah nggak perlu nyebut lagi surat ayat, Bu. Hmm. Kalau udah praktek mah, Karena sudah jadi perilaku ya Kang ya. iya. Nah, kita sekarang nyebut surat ayat aja kita masih belepotan. Ya. Nah, nanti di periode daur yang keberapa nanti, ya sudah dijalanin semuanya. Gitu. Nah, ketika orang lupa diingetin lagi, balik lagi nih, manual booknya nih, gitu. Gini ya, jadi opini lagi, jadi ilmu lagi, nanti praktek lagi. Daurnya kan panjang gitu. Terus nanti ketemu lagi Kang Ip udah jadi George Clooney. Apa itu? George Clooney Bintang bintang film film kan. Amerika cakep Kang.
Iya gitu loh Bu. Tapi kan begitu katanya. Memang tugas. Semoga makin membaik lah. Ya, Amin. Kalau dia menurun, nah itu dia. cuman job saya katanya sih jadi guru dari dulu. Ya udah ngajarin aja. Oh ya, nanti ketemu lagi dong. Iya Iya, dong. emang jadi guru. Ya, Jadi guru ya, Pak. Gak dulu bisa kan jadi dulu apa kan Jackie gitu. Chan gitu gitu bintang film. Iya, jadi gurunya Jackie Chan gitu. Tetap guru ya tapi ya. Tetap aja jadi gurunya gitu. Kalau dulu dulu kita Berarti di bisa sekolah, dapat syafaat dari Kang Iip gitu ya malah. dulu kan di sekolah tuh ada apa namanya? Kalau belajar baca tuh gurunya ngasih contoh ini Budi gitu kan. Ini Ibu Budi, ini apa ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Budi semuanya kan itu. Si murid nggak pernah nanya Budinya mana, Bu. Ikutin aja ini Budi, ini Ibu Budi. Kini Budi jadi bupati. Gurunya tetap jadi Guru. 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 Nah, Budinya tuh si Budinya udah jadi bupati, misalnya gitu. Gurunya tetap aja jadi guru. Sekarang ngajarin anaknya, ya gitu kan? Contohnya gitu. Anaknya Budi. Anak si Budi, bukan cucunya si Budi sekarang. Iya, misalnya gini, dulu saya punya murid, ya, murid ngaji lah, dari TK tuh, Bu. Sekarang udah berkeluarga. Anaknya ngaji lagi. Dulu dulu bapak emakmu yang belajar, sekarang anaknya belajar, anaknya lagi. Mungkin kalau panjang umur ya cucunya belajar lagi. Ini murid-muridnya saya tuh udah jadi apa nggak tahu, Bu. Saya mah tetap aja guru. Dulu guru level muslim, terus guru level muhsin gitu kan Ah, Kang. saya Dulu jadi level gurunya aja. mukmin, Gitu gurunya. Dulu guru gurunya level dulu gurunya TK. Jadi nah dari guru TK naik jadi gurunya SD. Nah, SMP belum pernah. Gurunya SMA. Gurunya mahasiswa. mahasiswa. Terus gurunya dosen. Iya benar gurunya dosen-dosen nih sekarang. Ya emang tugasnya guru. Iya, ngajarin anak TK, ngajarin anak SD, ngajarin anak SMA, ngajarin anak mahasiswa. Dosennya diajarin juga. Karena Emang, dosennya yang eyang-eyang lagi nih, Pak. emang, emang kan udah dibilangin, Ip, tugas kamu mah jadi guru. Kan Semua guru. Udah ya udah emang tugasnya. berpasrah ya, Pak. Ya udahlah terima aja jawabnya di situ ya di situ aja. Gak Nah, boleh nawar nuker gitu, Pak. murid-muridnya, Tawakal. sementara muridnya kan bisa jadi apa-apa tuh, jangan jadi dokter, jadi dosen, jadi arsitek, jadi pegawai, jadi apa aja murid kemana-mana. Guru mah tetap aja guru. Bentar Ya, lagi jadi gurunya presiden, Pak. amin. Belum kan? Kalau menteri sih udah. Ya Oh, menteri. terima. Nah, tinggal dikit lagi gurunya presiden. Belum tuh ya. Ya kalau gurunya menteri mah udah, menteri udah banyak yang belajar, Bu. Iya, belajar. Gurunya artis juga. Iya, duh. Aduh, Udah bener tinggal presiden aja nih. di Hang Tua, di Jakarta tuh Hang Tua tuh kelompoknya artis, Bu. Artis. Iya, ada ada mantan. Apakah masih artis apa enggak? Ada Yayu Suseno, ada Ismi Ajis, ada siapa tuh lah nggak ngapalin nama. Kang Ibu udah lahir belum waktu mereka jadi artis? Udah, Oh udah juga jadi ngalamin ya. apa Ita, siapa suaminya tuh lagi? Tak pernah Masari. Ya zaman-zaman udah lahir, Bu. Oh, udah ya. Udah lahir lah gitu. Lagunya aja ada beberapa yang masih ingat. Sekarang ngaji, jadi guru lagi. Bukannya jadi artis. Jadi, ya Bu, emang judulnya kamu mau jadi guru. Isan nih. Ya sudahlah saya terima jadi guru. Aduh, ampun deh. Gitu. Iya, Intermezzo itu mah ya. Iya. iya, iya, iya. Masih ada. Iya. Terima Hatur kasih nuhun. banyak Kang Iip. Terima Iya, hatur kasih. nuhun. Terima kasih Kang Iya. Iip.
Kita tutup Sampai dulu. kita Kang Iip. Billahi minasyaitonir setahun ya, sampai rajim. tahun depan kita nggak ketemu nanti ini.